Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, dari kalian nih pernah nggak sih kalian itu beli baju cuma karena lagi viral di feeds media sosial atau hanya tergiur oleh harganya yang murah? Coba deh, sekarang kalian itu buka lemari kalian, terus kalian lihat, dari sekian banyak baju yang pernah kalian beli, berapa banyak yang benar-benar masih sering dipakai dan berapa yang cuma sekali atau dua kali pakai terus kemudian dilupain gitu aja. Nah, tahukah kalian bahwa kebiasaan-kebiasaan itu erat kaitannya dengan dunia fast fashion? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng tentang fast fashion versus sustainability fashion. Sebelum lanjut, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Fajar Salsa Ma'rifah dengan NIM F03230047. Nah, pertama-tama kalian itu tahu nggak sih apa itu fast fashion? Coba kalian lihat brand-brand yang ada di layar. Mungkin salah satu dari yang ada di gambar ini kalian familiar. Nah, mereka ini merupakan brand-brand yang bergerak di bidang fast fashion. Nah, ciri-ciri dari brand-brand ini itu produksinya yang cepat dan juga massal. Terus mereka selalu ngikutin tren yang lagi hits dan seringnya itu harganya itu relatif murah. Akan tetapi sayangnya umur produknya mereka itu pendek dan bisa aja misal kita beli hari ini, besoknya itu udah nggak tren lagi atau style lagi. Mungkin dengan harganya yang murah, membuat kita itu tergiur untuk membelinya. Tapi sebagai konsumen yang bijak, kita jangan buru-buru beli. Kenapa sih jangan buru-buru beli fast fashion? Karena di balik harga yang murah dan juga tren yang kekinian, ternyata ada juga loh dampak negatif yang besar banget. Yang pertama itu banyaknya limbah tekstil di mana industri fashion global ini membuat 92 juta ton sampah tekstil tiap tahunnya. Yang dimana itu super duper banyak gitu. Dan sampah ini datanya itu dari sisa produksi, terus baju yang nggak laku dan juga dari kita sendiri yang cuma pakai baju hanya sekali maupun dua kali terus habis itu nggak dipakai lagi bahkan mungkin dibuang. Nah, selain sampah, ada juga nih dampak negatif lainnya yaitu seperti pencemaran lingkungan yang berasal dari proses produksi seperti mewarnai baju yang biasanya menggunakan bahan kimia beracun yang sering dibuang sembarangan ke sungai maupun laut. Nah, nggak cuma dua dampak negatif itu aja, manusia juga dieksploitasi loh, di mana banyak pekerja di pabrik yang digaji dengan sangat rendah dan kerja dalam kondisi yang berbahaya. Nah, serem kan? Udah merusak bumi, terus merusak hidup orang juga lagi. Is. Lalu, solusinya apa ya? Nah, disinilah muncul yang namanya sustainability fashion atau fashion berkelanjutan, yang dimana sustainability itu adalah fashion yang ramah lingkungan dan juga mereka menjamin keadilan buat pekerjanya dan bisa bertahan untuk jangka yang panjang. Mereka juga menganut prinsip loh untuk produknya, yaitu menggunakan bahan yang ramah lingkungan, produksinya yang hemat energi dan juga air, membuat produk yang awet, mengurangi limbah, dan juga memastikan etika kerja yang baik. Bagus bukan? Nih, coba kita lihat grafik perbandingannya. Kelihatan kan yang mana fast fashion dan juga sustainability fashion? Yap, betul. Yang biru ini merupakan fast fashion, yang dimana dia itu paling boros air dan paling banyak yang menyumbang polusi dan paling bikin banyak sampah. Dan di sisi lain, angka-angka ini itu bisa ditekan loh sama sustainability fashion, berkat produksinya yang terkendali dan juga lebih bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita lihat tabel perbandingan antara keduanya fast fashion dan juga sustainability fashion, yang dimana fast fashion ini identik dengan harganya yang murah, terus menggunakan bahan sintetis, memproduksinya itu massal dan juga umur barangnya yang pendek, terus upah pekerja yang rendah dan juga limbahnya yang tinggi. Sebaliknya, pada sustainability fashion ditandai dengan bahannya yang organik, memproduksi dengan terkontrol, kemudian daya tahannya yang panjang dan pekerjanya sejahtera dan juga limbahnya yang rendah. Jadi sekarang itu pilihannya itu ada pada diri kita sendiri. Apakah kita ingin ikut model yang fokus kecepatan dan harga tapi abai pada dampaknya ke lingkungan dan sosial, atau mengutamakan kualitas dan etika untuk jangka panjang, akan tetapi harganya itu cenderung lebih mahal.
Nah, seperti yang udah aku sempat singgung barusan, kalau sustainability fashion itu juga punya tantangan ataupun kelemahan nih. Salah satunya yaitu mengenai harganya yang kurang ramah di kantong, apalagi untuk kita sebagai pelajar ya. Ditambah pula belum semua orang aware dengan hal ini dan juga rantai pasokannya yang lebih rumit gitu. Tapi ini tuh bisa loh dijadikan investasi untuk kualitas yang lebih baik dan bumi yang lebih sehat. Di mana itu kita bisa memegang prinsip quality over quantity, yaitu mending beli satu yang bagus dan awet daripada membeli 10 tapi cepat rusak gitu. Oke, setelah kalian mendengarkan pemaparan materi dari aku, jadi gimana nih teman-teman? Sekarang pilihannya ada di tangan kalian sendiri. Dan aku berharap kita itu bisa lebih bijak sebagai konsumen, di mana itu setiap pilihan kecil kita itu bisa loh berdampak besar pada kehidupan ke depannya. Dan terakhir, untuk menutup presentasi kita kali ini, saya ada pantun nih teman-teman. Siap ya? Kucing kaget mendengar guntur. Hati tenang dikasih ikan. Maaf kalau bicaranya melantur, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.